Nggih, waalaikumsalam Bu Paryumi. Nggih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar buat Bu Paryumi juga? Alhamdulillah baik dan Oke. sehat. Alhamdulillah. Ini Pak, ini kita hari ini kan pendampingan individu yang keempat. Nggih, terus. Tidak terasa ya Pak, Nggih. cepat ya. Nggak terasa tiba-tiba udah mau selesai ya Bu ya. Nggih. Nah ini di pendampingan individu yang keempat itu temanya kan evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Nggih. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan yang akan kita jalankan di pendampingan individu yang keempat, yaitu pertama percakapan pra-observasi, Ya. ini kita akan lakukan ini nanti. Ya. Kemudian yang kedua observasi pembelajaran Pak Suko di kelas. Ya. Yang ketiga itu adalah percakapan pasca observasi. Oke, berarti setelah pembelajaran gitu. Ya, setelah Oke, siap. pembelajaran nanti kita bincang-bincang lagi seperti ini. Oke, siap. Oke, ini kita mulai percakapan berobservasinya Pak Nggih, Suki. nggih, siap. nggih? Siap, Bu. Oke. Nggih, siap. Oke, selama 1 bulan terakhir ini yang sudah Pak Suka lakukan Selama terkait satu dengan kegiatan guru-guru. Nggih, selama 1 bulan terakhir ini kemarin kan kita berarti mulai dari pembuatan visi itu ya kalau nggak salah. Mulai dari pembuatan visi terus kemudian yang paling penting menurut saya kemarin kita melakukan coaching Bu. Iya. Kita melakukan coaching, kita istilahnya belajar bagaimana istilahnya menangani masalah melalui 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah penyelesaian permasalahan itu kepada 2 kepala sekolah di kemarin gitu. Jadi ada kepala sekolah SD, kemudian ada kepala sekolah dari instansi kami sendiri yaitu SMK Negeri 2 Purwodadi. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar dan tugasnya sudah kita upload juga Bu. Oh, ya. Bagus ya. Nggih, ya. Eh, Nggih. Jadi setelah itu setelah coaching materinya bukan kemarin. sejenak itu. Oh ya. Jadi setelah kemarin kita coaching, saya melakukan seolah-olah kita menjadi kepala sekolah, kemudian mensupervisi teman rekan sejawat, mungkin Bu. Kemarin sudah kami lakukan bersama Bu Tri Indah Tosnaningsih, di mana beliau adalah guru dari kelas 10 TJKT 2. Jadi kemarin sudah kami lakukan Bu dari Kamis. Jadi pembelajaran yang saya lakukan selama 1 bulan kira-kira seperti itu. Lancar semua Pak ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke Pak Suko, ini Pak Suko nanti mau mengajar materi apa? Untuk materi yang saya sampaikan nanti adalah menggambar arsitektur Bu. Iya. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti saya lebih berfokus pada gambar denah ruang untuk rumah tinggal. Iya. Kelas berapa itu Pak? Itu kelas 11 DPIB 2. 11 DPP 2. Iya, kelas 11 DPIB 2. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran itu ada 2 Bu. Iya. Jadi yang pertama itu adalah siswa atau peserta didik Iya. dapat menjelaskan gambar arsitektur. Oke. Jadi itu tujuan untuk pengetahuan ya. Untuk Iya. tujuan untuk keterampilannya yaitu peserta didik mampu atau dapat menggambar denah arsitektur sesuai dengan kaidah-kaidah penggambaran yang benar. Jadi tujuannya ada 2 seperti itu. Sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah pembelajaran. Jadi yang saya buat di dalam modul ajarnya ada 2 tujuan itu. Ya, tujuannya tadi siswa atau peserta didik mampu menjelaskan gambar arsitektur, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, siswa mampu menggambar gambar arsitektur sesuai dengan kaidah pembelajaran yang Oke, benar. betul. Oke, Pak Suko, ini tadi Pak Suko sudah menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Oke. Pak Suko di dalam melakukan pembelajaran melayani anak selama ini kira-kira masih ada sesuatu yang kurang belum dan ingin Pak Suko kembangkan? Mungkin kalau yang kurang itu kan dalam metode ya, metode pembelajarannya untuk saat ini kan lebih banyak istilahnya saya itu melakukan ceramah atau demonstrasi ngoten nggih. Iya. Jadi mungkin yang perlu saya kembangkan yaitu nanti kita melakukan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid. Artinya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Artinya anak-anak biar bisa mengembangkan potensinya, bisa mengembangkan kreativitasnya termasuk imajinasinya karena
Kalau saya kan prinsipnya kita praktek Bu, praktek menggambar arsitektur. Bagaimana caranya anak-anak nanti bisa mengeluarkan ide-idenya untuk membuat sebuah gambar bangunan rumah tinggal. Jadi lebih ke arah yang berpihak pada murid. Jadi Pak Suko ingin mengembangkan metode pembelajaran bagaimana agar bisa melayani anak sehingga bisa menumbuhkan kreativitas anak di dalam menuangkan ide-ide gambar bangunan rumah tinggal. Gitu, Betul. Oke. Untuk melakukan hal itu, kira-kira untuk sementara ini strategi yang terbayangkan apa untuk mengembangkan itu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, nanti saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan KSE, kemampuan sosial emosional, sehingga nanti anak-anak bisa belajar sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya-gaya mereka. Terus kemudian kami juga bisa mengetahui artinya kondisi psikis anak sebelum pembelajaran itu seperti apa. Katakanlah ada anak yang dalam kondisinya mungkin baru sedih psikisnya atau seperti apa, berarti kita bisa melakukan penanganan terlebih dahulu sehingga pada saat nanti kita pembelajaran anak-anak sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Oke, itu tadi strategi Pak Suko ya, mau memberikan, direncanakan akan meningkatkan atau memberikan pembelajaran berdiferensiasi KSE leres. Ya, sesuai sekali dengan materi yang sudah diterima kemarin ya. Di modul 2 itu Pak. Nah, ini nanti saya kan akan masuk ke kelas Pak, mengobservasi Pak Suko mengajar, memberikan pembelajaran. Jadi fokus pendampingan kali ini saya akan melihat bagaimana Pak Suko memberikan pembelajaran itu di dalamnya sudah ada penerapan budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana, terus yang ketiga bagaimana Pak Suko menerapkan PSE di dalam melayani anak belajar di kelas bersama Pak Suko. Siap Bu Pak Suko? Siap. Mungkin sedikit tambahan Bu. Jadi nanti untuk modelnya saya menggunakan ini Bu, project based learning. Jadi nanti kita berbasis project karena kan menggambar itu. Jadi kita fokusnya malah ke arahnya nanti ke keterampilan anak. Terima kasih Pak Suko untuk perbincangan pra-observasi ke hari ini. Kita lanjutkan ke kelas Bu. Siap. Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, apakah tadi sudah berdoa? Belum ya? Oke, yuk dipimpin doa dulu untuk Arya, silakan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai bersalam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pokoknya ora semangat loh toh. Mungkin kita perlu jalan dulu ya. Biar semangat ya. Oke, yuk dipimpin Arya. Dipimpin berkreasi, berinovasi, menggapai prestasi. Saya ulang lagi, apa kabar semuanya? Baik. Kan sudah beda toh sebelum ya dengan setelah ya. Artinya apa? Semangat itu tumbuh jika kita ada teriakan. Seperti itu waktu kita pelajaran olahraga. Selamat pagi, luar biasa. Artinya apa? Di situ untuk menumbuhkan semangat. Malah ngantuk. Nah, oke. Sebelum saya mulai, saya akan terlebih dahulu Adinda Kaviana. Afnan Nabil Arya Utama. Ada Dwi Lestiani. Sakit apa?
Nggak tahu. Mati Ada Pak. izinnya tapi sakit apa? Nggak ada. Oh sakit aja gitu ya? Oke. Ahmad Rifikan. Loh kenapa di pojok biasanya di depan? Dingin Pak. Oh dingin. Oke. Alfi Nur Muhammad. Alisa Sinta. Alma Resika. Oke. Pinka Vanvina Sabilata. Putri Wulandari. Randy Setiawan. Risya Putri Pratiwi. Safita Fatmalasari. Sakit. Dari kapan sakitnya? Dari ini. Kemarin masuk ya? Oke. Teguh Budi Kurniawan. Vina Putri Mariana. Vita Fadli. Biasanya di depan sini ya? Oh di situ biasanya. Pindah kenapa? Ini. Oke. Oh ini di belakang. Ya. Oke. Sedikit review pembelajaran kemarin ya. Kaitannya dengan apa kemarin? Gambar arsitektur. Ya. Masih ingat gambar arsitektur itu apa? Ada yang masih ingat coba? Gak ada? Gak ada? Oke. Jenis-jenis gambar arsitektur ada gambar apa saja? Gambar benang, oke ya. Ada potongan, oke. Ada gambar apa? Ada apa lagi? Detail ya, detail kusen gitu ya. Detail apa lagi? Fondasi gitu ya. Oke, untuk jenis-jenisnya masih ingat, tetapi pengertian dari gambar arsitektur sendiri itu apa? Pak. Contoh, Arya. Oke, apa ya? Adalah hasil pekerjaan dari suatu proyek di mana itu berkaitan dengan suatu proyek. Oke, berarti adalah gambar suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan atau proyeknya itu apa. Hanya saja kalau gambar arsitektur itu kan tidak meliputi gambar struktur secara detail gitu ya. Mungkin hanya ada tapi disebutkan ada benang, kemudian ada tampak, kemudian ada potongan. Benang pun tidak secara keseluruhan ya. Hanya ada benang rumah, kemudian ada benang apa? Kusen, ada benang. Kalau dalam struktur itu masuk kategori struktur. Nanti ada gambar lantai, dalam tanah atap dan seterusnya. Ya itu yang disebut dengan gambar benang. Nah, pada hari ini, ya, pada hari ini nanti kita akan mempelajari secara lebih detailnya. Pada intinya itu adalah benang arsitektur akan kita pelajari. Nah, pertanyaan saya, apa kabar perasaan kalian hari ini? Bisa dilihat? Ya, oke. Ada yang kondisinya nomor 1? Tidak ada. Tidak ada yang lagi senyum bahagia, tidak ada kondisinya. Kenapa? Masih sambungnya kurang gitu ya. Oke, sambungnya kurang. Terus yang kedua, hatinya baru berbunga-bunga, mungkin lagi ditembak pacar atau apa itu. Sama? Oh, Alisa. Iya. Tidak ditembak pacar ya? Oke. Yang saat ini baru tadi ya. Pagi-pagi ngantuk kabeh. Pertanyaan saya, tadi malam ngapain? Tidur. Oh, mengerjakan tugas. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Ada yang saat ini baru marah nih. Gak bisa ngonin bu, baru bisa ngonin. Gak ada. Oh, anggun. Tapi nggak masalah sama Pak. Bilang apa? Oh ada. Mungkin tadi pagi waktu di lapangan anyel sama mungkin bahasan yang tidak bisa diatur gitu ya. Terus kemudian ada yang baru mewek. Mewek? Kenapa? Oh karena capek. Faruk kondisinya baru apa sekarang bro? Ngantuk Pak. Ngantuk. Oke, yang baru sedih nih. Gak dapet satu, gak dapet apa nih? Uang jajan, apa nih? Siapa? Kamu? Oke. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan pembelajaran maka hati kita
perasaan kita itu harus pada posisi nomor 1. Kenapa harus nomor 1? Dapat pahala. Dapat pahala, senyum yang pertama. Karena apa? Kalau kita mau mengikuti pelajaran dengan baik, maka hati kita harus senang dan ikhlas terlebih dahulu. Nah, kalau demi itu lesu, Pak Supon sudah mesti ono permasalahannya gitu ya. Hati kita baru bersedih, marah, apalagi ngantuk, ya. Sudah. Mungkin nanti yang ngantuk nanti bisa diminta terlebih dahulu, nggak apa-apa. Perlu dibuka atau enggak? Enggak ya, oke. Fokus ya. Oke. Nah, apakah kalian sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Harus siap biar suasananya menjadi enak. Ya, mungkin yang di depannya masih ada sampah itu ada botol-botol minum. Minta tolong dikeluarkan dulu. Nah, itu ada botol minum diambil dulu. Ditaruh luar dulu, ditaruh luar. Itu ada kertas disimpan. Oke. Palenda ditaruh bawah, silakan. Oke, Faruk, di mejanya masih ada tisu, minta tolong dibersihkan dulu. Ya, Oke. Jadi sesuai kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita buat, yang kemarin kalian tanggal itu, ya. Itu kan ada satu nih, ada kebersihan dalam ruangan. 2, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Artinya sebelum pembelajaran ruangan kita harus kita sekalikan atau kita kondisikan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi. Review pembelajaran tadi sudah. Kemudian tujuan pembelajaran, karena pada hari ini nanti kita akan berfokus pada denah ya. Cilik ya, denah. Yaitu tujuan secara pengetahuan, yaitu nanti ada peserta didik mampu menjelaskan gambar denah arsitektur ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggambar denah arsitektur dengan kelengkapan perabotnya sesuai dengan kaidah penggambaran dengan baik dan benar ya. Masih ingat untuk memberikan perabot kita bisa ngambil dari desain center, sama yang satunya kita bisa ngambil dari file perlengkapan yang mungkin kemarin sudah saya kirim. Semuanya sudah punya ya? Jadi denah yang kita buat nantinya harus lengkap, mulai dari perabotnya, dimensinya, keterangan rumahnya, kemudian elevasinya, itu harus lengkap dan jelas. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke denah itu kan hanya sebagian kecil, ya. Denah itu hanya bagian kecil atau dia adalah potongan dari suatu bangunan. Kita potong secara horizontal itu disebut dengan denah. Nah, pada saat kita membuat denah ruang, katakanlah tempat kita SMK 2 itu adalah sebuah kawasan, maka kita harus mengetahui di mana bangunan itu akan dibuat, ya. Di mana bangunan itu akan dibuat. Kawasan itu disebut dengan set plan. Apa itu set plan? Afnan, bisa dibaca? Apa itu set plan? Set plan adalah tanpa atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, tanpa atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Ini contoh. Contoh nih, misalkan kita mau bangun di persimpangan jalan, kita harus memposisikannya di situ. Nah, lebih lengkapnya di sini harus dilengkapi dengan jalannya apa, gitu ya. Jalan apa yang ke sini, kemudian yang ke sini jalan apa, yang sana juga jalan apa. Nah, di mana letak bangunan yang akan kita buat posisinya itu berada tepat di sudut. Nah, nanti ada tambahannya. Ketika nanti sudah kita masuk ke dalam blok, di pojoknya ada tulisannya yang akan dibangun, ya, sehingga informasi yang kita berikan itu jelas. Oke. Terus fungsi set plan itu apa? Dan fungsi set plan ada? Fungsi set plan yaitu menunjukkan lokasi proyek atau bangunan yang akan dibangun. Nah, set plan itu menurut kalian penting nggak? Penting. Biar apa? Ketika nanti kita berada di suatu kawasan itu, kita nggak bingung. Contohnya taruhlah kata rumah kelas kita ini mau dibangun. Kamu misalkan orang awam dari luar ya, datang ke SMK 2, masuk, Pak mau monitoring atau survei lokasi yang akan dibangun kelas misalkan ya.
Kalau di situ tidak ada keterangan, mereka bingung ini arahnya kemana. Padahal ruang kelas ada di sebelah sana. Boleh bukan gini ya. Oh ternyata lokasinya di sini. Maka itulah pentingnya set plan. Oke. Selanjutnya, nah setelah kita membuat set plan, baru kita membuat denah. Denah itu apa? Alisa? Suaranya bunyi ya, dengar enggak? Enggak. Coba diulangi sekali lagi coba. Sebagiannya adalah kakak atas bangunan yang terbatas pada lingkungan 1 meter bangunan dengan bagian atas bangunan dibuang atau dihilangkan. Oke, betul sekali ya. Bahwa denah adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal. Ketinggiannya berapa? 1 meter. Hanya saja 1 meter itu adalah secara teori. Tetapi nanti dalam pelaksanaan yang kita bisa menyesuaikan ketinggian kusen yang ada. Contoh, ruang kelas kita ini, ya ruang kelas kita ini. Kita mau bangun, maka yang kita foto kalau di sini, kalau saya potongnya hanya 1 meter dapat apa? Dari bawah. Dapat secara keseluruhan hanya gitu. Benar nggak? Apakah kusen-kusennya yang ada seperti ini kelihatan? Maka dalam memotong atau membuat denah itu kita sesuaikan juga dengan ketinggian kusen. Karena tujuan dari denah itu untuk memperlihatkan titik-titik kusennya dia ada di mana. Kusennya ada pintu, ada jendela dan seterusnya. Ya, maka secara teori 1 meter, tetapi nanti dalam kenyataan yang ada di lapangan kita belum tentu 1 meter. Disesuaikan dengan apa? Ketinggian kusen. Kalau di tempat kita kira-kira berapa? Kira-kira gambaran dan dilihat berapa? Ini loh dari bawah, kusen paling bawah sampai lantai ketinggiannya berapa? 1,5. Berapa? 1,5 meter, kira-kira 150 cm. Jadi itu betul sekali. Kenapa saya mengatakan itu betul? Karena pada waktu itu saya desain, jadi saya paham berapa ketinggiannya. Terus kemudian ada yang bertanyakan dulu tentang denah? Ada yang mau menanyakan, Pak, kalau kusennya itu ada di ketinggian 3 meter, misalkan tuh gedung serbaguna ya, ada gedung serbaguna tingginya itu di atas 3 meter, kan biasanya kan tinggi ya. Terus di atas juga ada kusen atau angle-nya lagi. Terus cara gambarnya gimana? Dibagi di lantai 1 dan lantai 2. Kan itu hanya 1 lantai. Iya. Maka kita tidak membuat di lantai 1 dan di lantai 2, tetapi kita membuat 2 jenis denah kusen. Yang pertama pada elevasi normal, yang kedua pada elevasi di mana kusen yang kedua itu ditempatkan misalkan plus 3.00. Artinya apa ya? Elevasi plus 3.00. Artinya apa? Tingginya 3 meter. 3 meter. Jadi kusen itu ditempatkan bagian bawahnya ya, bagian bawah kusen ditempatkan 3 meter dari elevasi lantai. Oke, sehingga fungsi denah secara umum adalah sebagai penunjuk ruang, susunan ruang, sirkulasi ruang, dan dimensi serta untuk memudahkan pengguna melacak lokasi. Nah, fungsi denah ruang ada 4 ya. Yang tidur siapa yang tidur? Nah, ngantuk tidur dulu. Silakan. Enggak apa-apa. Oh enggak. Oke. Ya, kemarin kesepakatan kita nih, nek Bune menjelaskan, siswane memperhatikan. Nek ngantuk berarti kita melanggar keyakinan. Nyapu. Oke ya. Konsekuensinya apa? Nyapu. Itu tidak konsekuensi. Ya, konsekuensinya nek ngantuk berarti cuci muka. Enggak, yakin ya? Yakin, oke. Jadi fungsi denah sebagai fungsi ruang
Di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi setiap ruangan dalam sebuah bangunan. Misalkan, misalkan ini, ya. Ruang tamu ada di mana? Oh, ruang tamu ada di sini. Ruang keluarga, ya. Kemudian ada kamar tidur, ada kamar mandi. Itu adalah fungsi ruang dari Nah, oke. Selanjutnya susunan ruang. Jadi susunan ruang itu adalah penataan. Ya. Kalau fungsi ruang adalah untuk mengetahui ruang-ruangnya, kalau susunan ruang itu bagaimana cara kita mendesain. Kita ke arah mendesainnya. Apakah kamar mandi kita dekatkan dengan dapur, ataukah dengan kamar, ataukah dengan ruang tamu dan seterusnya. Nah, menurutku misalkan kita pokoknya ada ruang, rumah kita menghadap ke barat. Ya. Kemudian urutannya misalkan dari depan ada ruang tamu, belakangnya ada kamar mandi, setelah itu ada musola. Kira-kira pas nggak susunan ruang seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Pas tuh. Kan ruang tamu, kemudian kamar mandi, terus musola. Pas. Anggapannya rumahnya ke arah barat. Pas nggak? Kamar mandi. Pas nggak? Yang menjadi titik perhatian utama apa? Kamar mandi. Kenapa menjadi kamar mandi? Karena kamar mandi itu posisinya di barat atau di sebelah barat kan ya, di sebelah barat tempat ibadah. Etikanya kalau kita sholat, kan di kamar mandi kan ya bagus, gitu ya. Maka penempatan seperti itulah yang disebut dengan susunan ruang. Kita jangan sampai mengarahkan, termasuk posisi kloset. Kloset tahu ya? Apa itu? Oh, WC ya, tempat itu ya. Oke, tempat itu. Jadi kloset itu jangan sampai kita hadapkan ke arah kiblat. Maka dari itu tanda panah utara atau arah mata angin itu sangat diperlukan pada saat kita membuat untuk apa? Kita mengarahkan klosetnya ke arah kemana? Kemudian kamar mandi posisinya di mana, tempat ibadah di mana. Jadi yang menjadi perhatian utama adalah titik kamar mandi dan tempat ibadah. Jangan sampai tempat ibadah berbatasan dengan kamar mandi secara langsung jika posisinya di belakang. Kalau di belakangnya tidak apa-apa. Silakan misalnya saya ubah ruang tamu, kemudian di situ ada tempat ibadah, baru kamar mandi. Tidak apa-apa. Berarti kan menghadapnya ke arah ruang tamu. Benar ya? Jangan sampai ruang tamu, kamar mandi, baru tempat ibadah. Ini dengan asumsi, ya dengan asumsi kita menghadap ke barat. Maka yang paling utama ya dalam kita mendesain itu adalah arah mata angin. Itu kita harus paham. Jangan asal blokokin. Ya, terkadang kan kita asal menempatkan. Wah, bosannya tak berkira-kira ini aja, tak boleh. Ya, kalau utara di dalam kita menggambar itu apa yang mana kalau kita ke atas? Ya. Pastikan atas adalah arah utara. Kamu lihat gambar berbeda. Apakah itu pas atau belum? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian jenis-jenis denah, yaitu ada 2 jenis denah. Sebutkan, ayo, Amelia. Amelia, coba sebutkan 2 jenis denah. Oke, jenis denah ada 2. Satu denah desain sederhana, yang kedua denah desain kompleks. Penjelasannya Vita coba. Denah yang sederhana itu seperti apa, yang kompleks itu seperti apa? Oke, itu sederhana. Ya, itu denah sederhana. Kalau denah yang kompleks, peta kawasan wisata sempat luas ya, luas. Jadi kalau kawasan wisata itu lebih cenderung arahnya ke arah sektor yang berupa kawasan tadi. Gitu ya. Oke, selanjutnya jadi unsur-unsur denah. Ya, apa aja unsur-unsur denah bisa dibacakan? Anda? Tidak. Unsur-unsur denah ada apa saja? 1. Judul denah. 2. Petunjuk
arah mata angin. Oke, titik. Siapa situ dulu. Jadi petunjuk arah mata angin itu sangat penting. Oke, lanjut. Lokasi atau tempat. 4 tempat yang mudah dikenali. 5 nama-nama jalan. 6 arah menuju lokasi. 7 memiliki nama di setiap tempat yang terdapat gambar denah. Oke, pertanyaan saya, kalau memiliki nama di setiap tempat yang terdapat di gambar denah itu maksudnya seperti apa? Ya. Ya. Oke, jadi kalau memiliki nama di setiap tempat yang terdapat di dalam gambar denah itu artinya apa? Semua bagian-bagian yang tertera di dalam gambar itu harus diberikan nama. Contoh ruang tamu, contoh kamar tidur, contoh kamar mandi dan seterusnya. Semuanya harus ada namanya. Jangan sampai denah itu kosongkan. Nanti kita nggak tahu misalkan tuh gambar apa namanya mutiara. Gambar mutiara, gambar itu kosong, kotak. Kita nggak tahu ruang itu fungsinya sebagai apa. Apakah itu ruang tamu, apakah itu denah, apakah itu kamar tidur atau kamar mandi kan kita nggak tahu. Bisa saja kita sebagai pembaca itu beda persepsi. Oh, nek arep misalnya gambar ruang tamu, misalkan. Terus di belakangnya ada kamar tidur, misalkan. Kalau ada keterangan kan bisa terbalik-balik. Ya, makanya harus memiliki nama di setiap tempat yang terdapat di gambar dan harus lengkap. Terus kemudian langkah-langkah nih cara membaca denah. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin perincian. Langkah-langkah dalam membaca denah perincian. Oke, situ aja. Oh, nggak kelihatan. Oke, yang kelihatan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan di depan aja. Desna, ayo Tan. 1. Bacalah terlebih dahulu bentuk denah tersebut. Biasanya letaknya di bagian tengah atas. 2. Perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah yang ada. 3. Baca dulu hubungan antara bagian denah, baik yang berupa jalan maupun berupa bangunan-bangunannya. 5. Ajukan segala hal yang ingin kamu ketahui dari denah tersebut. Baca juga keseluruhan isi dari denah untuk mencari jawaban atau berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Oke. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah atau cara membaca denah. Yang paling pertama apa? Bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut. Ojo kali-kali denah lantai. Misalkan ya, nanti isinya di situ titik-titik persen. Misalkan denah ruang di sini menjadi denah persen dan seterusnya. Maka harus kita sesuaikan, ya. Dan judul itu harus benar sesuai dengan gambarnya. Terkadang itu karena kita copy paste gitu ya. Denah ruang di sini jadi denah ruang. Padahal harusnya bagian di situ ada denah persen, ada denah lantai, ada titik lampu dan seterusnya. Maka antara denah dengan judulnya itu harus sesuai. Oke. Nah, selanjutnya untuk langkah kerja dalam pembuatan denah. Sebelum masuk kita akan diskusi, nanti saya minta tolong kita membentuk diskusi 3 orang gitu ya. 3 orang silakan nanti membentuk kelompok untuk diskusi. Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke sana, adakah nanti yang mau menggambar menggunakan cara manual? Enggak. Berarti semuanya menggunakan AutoCAD? Ya. Oke ya? Oke. Jadi nggak ada yang menggunakan manual ya? Nah, kalau tidak ada yang menggunakan manual, ya berarti silakan nanti bekerja dalam satu kelompok. Kalian diskusikan bagaimana cara menggambar denah yang benar. Ya, apakah bisa mau menggunakan line, polyline, apakah saya mau menggunakan dynamic block dan seterusnya. Gimana kalian pelajari YouTube yang kemarin sudah saya share. Ya, yang sudah bisa di dalam grup kelas, silakan itu dipelajari, kemudian didiskusikan. Kalau sudah selesai, nanti silakan langsung dilanjutkan dengan menggambar denah. Dimana untuk lembar kerjanya, oke, ini lembar kerjanya saya kirim dulu. Oke, sudah saya kirim ke grup kelas. Silakan bisa dibuka.
dibuka dan dimulai dari diskusi terlebih dahulu. Silakan membentuk kelompok 3 orang 3. Rifian di sana atau di sini? Di sana. Oke, silakan duduk di sini. Oke, sudah cukup ya? Sudah diskusinya? Sudah? Oke. Kalau sudah diskusinya, saya mau minta pendapat dari kelompok siapa? Kelompok 1 coba, kelompok 1 saya minta pendapatnya. Kira-kira setelah mempelajari itu, nanti kamu dalam pembuatan dinding mau menggunakan cara yang apa? Menggunakan lem, polylem, menggunakan dinamit blok atau pakai apa nanti? Pakai dinamit blok. Kenapa menggunakan dinamit blok? Oh, tinggal narik-narik gitu ya. Jadi nanti kita prosesnya bisa lebih cepat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan digambar. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian nanti setelah kita selesai gambar, kita melaksanakan presentasi. Ya, presentasi hasil kerja. Gitu ya? Oke, silakan bisa dimulai menggambar. Dibuka AutoCAD-nya, silakan. Ada yang sudah selesai gambarnya? Belum. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai bisa maju terlebih dahulu untuk melakukan presentasi? Ada? Kelompok 1 biasanya cepat. Iya. Apakah sudah selesai kelompok 1? Ya, Pak. Oh sudah. Oke. Minta tolong kelompok 1 untuk bisa presentasi, silakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ananda Pratama. Ya, yang saya akan akan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil gambar dengan rumah selatan. Buat tadi saya menggunakan rekam, terus berikutnya kami pakai dinamik blok. Ada dinamiknya itu ada beberapa ruang. Pertama itu ada taman cepat, terus carport, terus ruang tamu outdoor itu efektornya dengan stok 03. Efektor itu finishing floor level. Selanjutnya ada ruang garasi, ada di ruang tamu indoor dalam rumah. Selanjutnya ruang tamu mahasiswa yang pertama, ruang keluarga. Di samping ruang keluarga terdapat taman samping yang depan. Terus kamar tidur anak yang kedua, ruang makan, dapur, dan terdapat ruang sekolah. Ada dapur, kemudian di dekat dapur ada kamar mandi, WC, kemudian sampingnya ada dapur, kamar belakang, kamar tidur utama, dan kamar tidur utama ada kamar mandi. Oh iya, tadi desainnya itu berukuran 8 meter kali 18. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau bertanya kaitannya dengan tentang yang dipresentasikan oleh kelompok 1, mungkin dari ukurannya, mungkin dari penempatan ruangnya, mungkin dari apa itu XXL, kenapa minus di situ, kenapa ada yang plus itu, ada yang mau ditanyakan silakan kepada kelompok 1 silakan. Ya, sama-sama. Oh, Afnan dulu. Oke, Afnan. Tanya, itu kok ruang tamunya ada 2 ya, yang satu indoor, yang satu outdoor, itu fungsinya untuk apa?
Ya, jadi untuk tamu yang outdoor, yang ada itu biasanya yang untuk menjamu tamu yang biasanya itu hanya sekedar teman kerja atau ya, pokoknya sebatas teman. Sebatas teman. Kalau yang indoor, Jalannya itu seperti untuk menjamu ya tamu yang lebih penting utama keluarga, ya aman. resmi gitu ya, Resmi. tamu resmi, oh orang tua gitu ya, oh bisa. pesan gitu ya, oke gitu jawaban dari kelompok 1 gimana, Afgan? Jelas, oke. Ya, Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi sudah cukup lengkap, mulai dari ukuran, terus rumah, kemudian ada FFR itu apa, ya, sudah cukup lengkap sekali. Silakan nanti untuk kelompok lain minimal bisa mengikuti dari kelompok 1. Ya, kemudian nanti untuk tugasnya setelah selesai bisa dikirim ke alamat draft, ya, bisa dikirim ke alamat draft yang berupa PDF. Silakan nanti penyimpanannya dalam format PDF. Termasuk nanti di situ ada penugasan atau evaluasi. Jadi evaluasinya nanti tidak dikerjakan saat ini, silakan nanti dikerjakan di rumah. Gitu ya. Nanti lewat online. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak? Jelas? Oke, jadi kalau sudah jelas mungkin sedikit saya hanya memberikan penguatan saja bahwa benang itu terdiri dari bagian-bagian utama. Salah satu yang paling penting di situ harus ada nama-nama ruang, ada dimensi. Gitu ya, penataan ruang harus disesuaikan dengan arah. Bisa dimengerti? Alhamdulillah kalau bisa dimengerti. Untuk pembelajaran yang akan datang setelah benang kira-kira kita mau buat apa? Potongan, ya. Jadi pembelajaran yang akan datang nanti kita akan masuk ke potongan. Setelah potongan baru kita pembuatan tapak bangunan, bagian tapak depan, tapak samping dan tapak belakang, termasuk nanti tapak atasnya juga. Untuk potongan nanti kita terbagi menjadi 2. Silakan nanti bisa browsing terlebih dahulu sebelum kita pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Kalian bisa browsing tentang potongan memanjang dan potongan melintang. Ya, silakan dipelajari sehingga nanti ketika kita masuk dalam pertemuan berikutnya, nanti kalau ada permasalahan langsung bisa ditanyakan. Ya. Oke, cukup? Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ya, saya akan memberikan sedikit pesan bahwa kalau kita mau terampil untuk melakukan sesuatu, maka lakukan itu secara kontinu atau terus menerus. Contoh, di situ ada tukang, di situ ada kuli. Kuli bisa menjadi tukang karena apa? Karena kulino, bener ya? Kuliner. Kuli bisa jadi tukang karena apa? Kulino. Dia melakukan terus menerus, dia mengamati. Akhirnya apa? Dia belajar, dia menjadi tukang. Kalau kamu ingin menjadi seorang juru gambar, maka kita lakukan proses ini secara terus menerus. Seperti itu pesan dari saya untuk mengakhiri kegiatan. Berdoa oleh ketua kelas. Silakan. Kalian berdoa mulai. Selesai, salam.